tadi Madura udah kasih statement ya, Madura di Twitter ya? Iya, iya, Di iya. Twitter udah ngasih statement karena apa kronologisnya menurut dari Madura United itu seperti Nah, apa? ini dia Nah, ini mungkin dia bisa nih. dilihat. Hingga pemain berangkat ke stadion kami nggak nerima kabar katanya. Kan biasanya suka ada hubung-hubungan tuh ya antar tim. Terus ini juga nggak ada kondisi darurat menurut mereka kan. Nggak ada emergency meeting. Terus kami juga menerima kabar Persipura memohon penundaan setelah semua pemain kami melakukan pemanasan pukul 8. Oh, ini dari panitia mungkin ya maksudnya ya. Dan mereka juga masih ada satu pertandingan tunda lagi ya lawan Persija nanti dimainin tanggal 17 Maret dari week 24 ya. Artinya Madura juga Madura yang sebenarnya sangat penting sekali pertandingan-pertandingan ini karena ada 2 yang ditunda. Ya ini tapi kan keputusan belum keluar ya. Kalau misalnya sampai nanti memang diputuskan kalah WO ini riskan juga bagi Persipura ya Bung Yuke ya. Karena kan Persipura next bakal ngelawan Bali Persib United sama Bali ya? Iya. Persib sama Bali bener kan? Bali United Bali ya. United dulu Iya. ya? Oh ya Iya. Bali, ya yang itu Persela deh. ini Persipura kan ngelawan Bali United Bung Yuke. Iya, kalau ini sudah masuk ke meja komdis tentu akan ada keputusan disiplin ya. Keputusan disiplin apakah itu dianggap karena gini, kalau udah ke komdis itu biasanya ya, biasanya sih ujungnya akan sanksi gitu. Iya, betul, sanksi. Kan sanksinya gini, sanksinya apakah sanksi yang bisa dikompromikan karena ini terkait force major COVID gitu ya, atau sanksi normal di saat situasi Dianggap normal gitu. normal. Kalau dianggap normal, situasi seperti yang dilakukan Persipura kemarin itu eksesnya bisa double itu. Dianggapnya mungkin pemogokan ya, tidak mau bertanding kan gitu. Kalau itu biasanya sanksinya Pasti double itu. Ada sanksi-sanksi tambahan, mungkin denda atau denda. poin, pengurangan poin segala macam. Ya itu saya nggak tahu persis ya. Iya. Karena itu kan PT LIB sendiri udah menyerahkan ke Komdis. Tapi biasa kalau Komdis tuh banyak pertimbangan sih. Aspek yuridisnya, aspek sosiologis, gitu-gitunya lah. Pasti sama lah kayak mereka sebelum menjatuhkan sanksi kan biasanya manggil dulu kan. Memanggil subjeknya gitu. Kalau misalnya terkait individu pasti individu dipanggil, diminta keterangan seperti itu biasanya. itu mereka menilai juga dari situ dari keterangan yang kenapa ada. gitu kan harus objektif memang. Iya. Ya itu mungkin yang bisa Ya ini kayak apa namanya? Mungkin kerugian besar juga sebenarnya Mas kita ya bagi Persipura karena kan ini seandainya kita berandai-andai dulu ya misalnya ini kalah WO udah kurang 3 poin apalagi kalau misalnya nanti dianggap ada pengurangan poin lagi sebenarnya Lebih Persipura ada di parah zona lagi ya merah. kalau kurang poin. Iya. Kalah WO pun mereka tidak punya poin juga berat ya Hilang buat mereka poin. keluar dari zona degradasi. Terus yang harus dipikirkan adalah pertandingan week 27 lawan Bali United kan 2 hari lagi ya. Dengan Nah, ini mereka gimana nih dengan dengan kondisi mereka kayak gini? menunda pertandingan di hari Kamis, apakah pemain-pemain itu sudah sehat kembali di hari Kamis? Itu kan yang harus jadi pertimbangan lagi. Kalau mereka minta tunda lagi ya harusnya dari sekarang-sekarang ini. Ya ini Ya dia itu karena dia baru sementaranya ya. 25 game ya. Iya, Ini 25 Oh, game iya. udah termasuk yang dihitung kemarin lawan itu. Udah, kan ya? harusnya udah nih ya. Karena dia hanya ada satu pertandingan yang ditunda mereka. Oh berarti ada satu ditunda nanti Berarti ke itu dianggap 27. done ya kemarin ya? belum ini belum. Oh, belum ya? Masih 25 nih. Berarti belum dihitungnya. dianggap main ya Belum kemarin? dianggap main. Oke, ini Karena poinnya masih berapa nih 22? 22. iya. Karena lawannya juga kemarin Madura United itu masih 24. Madura United kan punya 2 pertandingan tunda kan. Oh iya, harusnya Lawan dia Persipura dan lawan Persija nanti tanggal 17 Maret. Jadi ini masih klasemen yang masih belum dihitung dari pertandingan tadi malam. Karena betul. belum ada hasil kan emang kan. Belum ada keputusan Iya, juga ya? betul. Tapi ini kan kalau kita ngelihat Persipura ya, ini Persipura kayaknya ngerasa ini kayak bukan tempat Persipura deh. Paham kan ya maksud Iya, aku emang ya harusnya kayaknya gitu ya. kayak harusnya kita melihatnya sebagai orang yang mengikuti Liga 1 dari awal, mengikuti Persipura juga kayak bukan tempat Persipura. Ini yang jadi benar-benar Persipura akhirnya sekarang ada di zona merah dan sulit kayaknya untuk mengejar ke atas nih. Iya. Apa nih problemanya? Kalau saya lihat sih memang dari awal banyak problem internal ya di Persipura ya. Mungkin juga karena persiapan mepet, kedua juga saya nggak tahu konsolidasi dalam tim seperti apa, tapi kan case waktu pas Boas dan Tipa keluar itu kan sempat jadi polemik juga kan. Berasa banget ya. Sempat, dan di awal musim kan ketika mereka uji coba lawan Persita sempat ada perselisihan di sana Iya, kan ya, betul. sampai Jackson harus kemudian keluar kan karena satu dan lain hal gitu, akhirnya ada pergantian pelatih lagi, transisi terjadi di sana. Jadi memang sangat tidak ideal sih Persipura musim ini dalam persiapan timnya gitu menurut gue sih. Iya sih. Kalau Mas kita melihatnya juga Iya, sama ya Mas dari hilangnya Boas juga ya Berasa terasa banget. banget ya. Artinya pimpinan di sana kan Boas terlepas apapun itu diakuin oleh Jackson sendiri. Hilangnya Boas ada semacam ketidakpercayaan dari tim-tim itu dari anak-anak muda yang ada di Teman-temannya ya. Persipura. Dan ini yang membuat Jackson juga sulit ya untuk bisa mengangkat performa Persipura. Sempat diganti ya, sempat naik performa mereka tapi terus balik lagi ke awal. Iya. Sekarang sebenarnya udah ada boleh dibilang rekonsiliasi lah ya, karena Tipa kan balik lagi Iya, kan. betul.
Tino Spaya kan balik lagi kan. Dia kan sebelumnya kan termasuk dengan Boas yang keluar kan. Karena tidak sepakat dengan manajemen ataupun pelatih ketika itu. Dan tapi sekarang karena Boas sudah di Borneo, Tipa sudah selesai di Dewa, Tipa balik lagi kan. Itu kan saya anggap itu sebagai sebuah rekonsiliasi. Tapi situasinya berat memang. Karena ini tidak ideal sekali buat Persipura. Ditambah lagi persoalan COVID ini kan makin membuat mereka semakin sulit. Ya, tapi kalau ngeliat dari sisa match berat nggak sih untuk Persipura? Tadi kan 22 poin. Tadi dia 25 game ya? 25 game dia. Tadi aku lupa Dia Barito United, Barito Putra, ya beda. dengan 25 poin. Oh, iya, 25 poin, beda 3 poin. Persikabo maupun Barito Putra secara poin masih bisa dikejar ya. Karena masih ada 9 pertandingan bagi Persipura. Betul. Terlepas nanti ada keputusan apapun dia ya. kalah 0-3 atau misalnya gimana. ya. Dia kan tetap dengan 26 poin tapi dengan 5 poin yang masih bisa dikejar lah. Artinya Persikabo kecuali Ciro Alves kan situasinya juga sama ya, mereka juga nggak konsisten mainnya. Jadi Barito agak menanjak sekarang, masih besar masuk PSM yang makin menurun ya. PSM makin menurun. Kan, jadi makin masih rame ini sebetulnya. Masih rame. Terus belum menghilangkan peluang lagi. Betul. Terus Madura United pun masih ketemu Persija ya. Persija kan juga pasti pengen naik. Jadi nggak gampang juga bagi peringkat dari Persik bahkan ya, Persik sampai ke bawah itu ya bisa kejar-kejaran. Ya, ini tapi emang praktis mungkin Persiraja yang sulit ya mengejar. Berat Persiraja berat. Nah ini emang kalau kita ngeliat klasemen ini tuh emang bener-bener ketat ya. Mau di atas mau di bawah tuh ketat. Apalagi kalau ngomongin 5 teratas tuh tadi ada Arema, Bali, Bayangkara.